Salam bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Saya akan membahas tentang dasar, ya. Dasarnya apa gitu loh. Kenapa makanan haram itu boleh dimakan oleh orang non-Yahudi Israel, boleh dimakan orang-orang di luar Tuhan, ya. Dasarnya apa, ya? Dasarnya itu adalah dari kitab Ulangan 14 ayat 21, yaitu ayat yang paling terakhirnya dari perikop pembahasan tentang binatang haram ini gitu. Jadi di ayat yang terakhirnya itu ditulis di ayat terakhirnya bahwa binatang haram itu boleh dimakan oleh orang-orang di luar Israel pada zaman itu. Jadi ini bukan ajaran Perjanjian Baru, tetapi ini adalah sudah ajaran Perjanjian Lama sebetulnya, dari kitab aslinya, dari tafsir yang sebenarnya dari Perjanjian Lama. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan segala makanan itu halal, ya. Itu sebetulnya hanya mengembalikan tafsir kepada posisi yang sebenarnya, makna yang sebenarnya dari Perjanjian Lama itu. Saya akan membacakan dari Ulangan 14 ayatnya yang ke-21 yang terakhir dari pembahasan mengenai binatang haram. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu memakan bangkai apapun, tetapi boleh kau berikan kepada pendatang yang di dalam tempatmu untuk dimakan, atau boleh kau jual kepada orang asing. Ini yang jadi dasar. Janganlah kamu memakan bangkai apapun. Jadi pembahasan ayat ini adalah tentang bangkai apapun. Bukan hanya bangkai binatang haram saja, bukan hanya bangkai binatang halal saja, tetapi adalah bangkai apapun. Bangkai apapun ini berarti juga binatang haram, tetapi juga adalah binatang halal. Lalu dikatakan, itu jangan kau makan jika engkau melihat bangkai, tapi berikanlah itu kepada pendatang. Boleh, berarti bukan memaksa, ya. Boleh engkau berikan kepada pendatang yang di dalam tempatmu untuk dimakan, atau boleh kau jual kepada mereka. Jadi kata boleh ini, ya, ini bukan memaksa, ya. Bangkai itu tidak boleh kau makan, tapi boleh kalau kau mau berikan kepada orang di luar Yahudi Israel, kepada orang-orang di luar Israel yang tinggal di padang pasir, mereka yang susah mungkin makanan dan lain sebagainya. Faktanya seperti itu. Kita tarik ke zaman itu gitu, ya. Kondisi ini bukan ke zaman sekarang dulu, jangan tarik ke zaman sekarang. Tarik dulu ke zaman saat itu gitu. Boleh kau berikan. Ini kalau misalnya orangnya minta, ada babi misalnya di kebun misalnya, ada babi mati gitu, nggak tahu kenapa udah jadi bangkai gitu, ya. Taruhlah matinya baru sejam gitu, 1 jam 2 jam gitu. Lalu ada orang di luar Tuhan, di luar Yahudi Israel, maksudnya dari negara-negara tetangga datang, ini babinya mau saya ambil, itu binatang haram, mau saya ambil. Tuhan berkata boleh, biar mereka ambil untuk dimakan. Ini untuk dimakan, ya, bukan untuk diambil dagingnya untuk diberikan kepada binatang peliharaannya, bukan untuk hal yang lain, tetapi memang benar-benar untuk dimakan gitu. Bangkai apapun, nah itu binatang haram, itu bisa bangkainya itu bisa binatang haram, ya. Bisa bangkainya itu bisa babi misalnya, bisa juga mungkin marmut atau onta gitu, ya, atau yang lain termasuk mungkin ada ular sanca, mungkin kalau di situ juga ada biawak, ada burung-burung yang lain, yang semua intinya yang haram-haram. Kalau kau lihat ada bangkai binatang apapun termasuk binatang yang haram, misalnya diminta, boleh kau berikan.
Tapi ini dalam catatan tidak memberikan secara paksa ya. Kok rasanya menghina sekali memberikan orang bangkai makanan nih bangkai gitu. Kok rasanya menghina? Tidak memaksa memberikan gitu, tidak. Tetapi kalau diminta ini boleh gitu. Jadi tidak diberikan. Kok rasanya menghina memberi orang bangkai, busuk gitu. Tidak ya, bukan ya. Tapi ada kata boleh. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, yang diberkati dan dikasih Tuhan. Jadi ini binatang haram saja, bangkainya boleh kau berikan kepada orang-orang yang tinggal di padang pasir yang ada di luar Israel. Orang-orang kepada negara-negara tetangganya. Boleh gitu, bangkai binatang haram aja boleh. Apalagi bangkai binatang haram yang masih hidup. Babi masih hidup malah boleh lagi. Misalnya biawak yang masih hidup boleh lagi. Ular boleh lagi. Onta boleh. Semua boleh. Wong yang haram saja boleh diberikan kepada orang-orang di luar Israel saat itu. Apalagi yang masih hidup. Nah, ini ayat yang terakhir dari perikop tentang pembahasan binatang haram ini. Kalau bangkai boleh dimakan, bangkai haram boleh dimakan oleh orang non Yahudi, berarti semuanya yang masih hidup boleh, lebih boleh lagi. Ayat ini sebagai penutup ya dari pembahasan tentang binatang haram. Jadi ini videonya malah saya taruh di tengah, bukan di terakhir ya. Jadi ini menjadi landasan gitu ya. Jadi ketika ada nih dokter yang mengatakan binatang haram tidak boleh dimakan oleh umat Tuhan Yahudi Israel, itu memang untuk makanan orang-orang di luar Yahudi Israel. Itu dasarnya apa? Dasarnya pada ayat ini gitu. Jadi nggak ada pembahasan di dalam firman Tuhan itu. Di situ dikatakan, di situ dikatakan bahwa binatang haram ini tidak boleh dimakan oleh orang Israel, tetapi yang kedua juga tidak boleh dimakan oleh orang-orang di luar Israel yang lain, orang-orang yang tinggal di padang pasir yang lain. Orang di padang pasir juga nggak boleh makan babi, orang yang di padang pasir tidak boleh makan unta, orang yang di luar Israel tidak boleh makan biawak, tidak boleh makan semuanya, cuma hanya boleh makan seperti Israel, yaitu domba, kambing. Lalu di padang pasir itu nggak ada rumput. Lah kalau bangsa Israel ada rumput, makanya domba bisa hidup. Nah di padang pasir semua binatang gitu. Mau makan rumput apa? Tidak ada rumput. Hanya bisa makan semua binatang gitu. Jadi Tuhan itu sebetulnya adil ya kepada orang-orang di luar Yahudi Israel ya. Ini nomor satu memang berbicara supaya umat Tuhan itu jangan serakah. Sudah punya segalanya jangan kau ambil ya. Sudah punya segalanya jangan kau rebut milik orang gitu ya. Itu satu, memang supaya jangan serakah itu aja kepada negara-negara padang pasir yang lain gitu. Baru yang kedua itu tentang kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan itu memberi makan semua manusia. Tuhan itu baik kepada semua manusia, bukan cuma kepada umat Tuhan gitu, bukan cuma kepada orang Yahudi Israel, tetapi juga orang di luar Yahudi Israel. Nah itu sebetulnya untuk firman ini sebetulnya hanya untuk orang Yahudi Israel yang posisi keadaan saat itu masyarakat di sekitarnya hidup di padang pasir yang tidak ada rumput-rumputan, yang tidak ada air dan lain sebagainya. Sebetulnya ini untuk orang Yahudi Israel saja sebetulnya larangan ini. Nah, ini tidak dilarang untuk orang-orang non Yahudi Israel gitu. Jadi tidak dilarang untuk orang-orang di luar Yahudi Israel, yang orang-orang di padang pasir dan lain sebagainya. Itu tidak dilarang. Lalu selanjutnya negeri-negeri yang agak jauh, makin jauh. Bukan hanya yang ada di sekitar padang pasir, makin jauh sampai ke
Suriah sampai ke India, bahkan sampai ke Indonesia, itu sebetulnya tidak ada larangan seperti itu. Umpama kita di Indonesia dilarang makan ini, dilarang makan itu, misalnya dengan alasan supaya jangan serakah. Lah di Indonesia itu negara sekitarnya, masyarakat di sekitarnya tidak ada padang pasir, semua hidup makmur di Indonesia itu kalau soal makanan pada zaman itu. Jadi kita nggak ikut-ikutan. Makanya ketika Tuhan Yesus mengatakan segala makanan itu halal, itu untuk apa? Itu untuk mempersiapkan umat Tuhan supaya keluar dari Israel. Ketika mereka keluar dari Israel, segala makanan itu halal. Masyarakat di luar Israel makan apa saja halal. Bangkai aja, makan bangkai aja halal gitu. Makan bangkai binatang haram itu halal bagi orang non-Yahudi Israel pada zaman itu. Ini bukan tafsir perjanjian baru versi ayat ini, tapi ini tafsir perjanjian lama, diambil dari Ulangan 14 ayat 21. Kitab Ulangan itu adalah kitab perjanjian lama, bukan kitab perjanjian baru. Ini kitab perjanjian lama yang hidup bersamaan, yang ditulis bersamaan dengan munculnya ayat tentang binatang-binatang yang haram. Di atasnya ada binatang haram, mulai dari unta sampai yang paling bawah adalah bangkai. Tidak boleh dimakan oleh umat Tuhan, tetapi boleh diberikan kepada pendatang atau orang-orang di luar Tuhan. Nah, kalau kita orang Indonesia, umpama ditafsirkan ke zaman sekarang, kita orang Indonesia, umpama kita ke Israel, kita mau minta bangkai di sana boleh. Ya, tapi ya kalau kita ke sono, kita jatuhnya itu sebagai pendatang dan kita jadi orang asing kalau kita yang ke sono ya. Tapi kalau orang Yahudi yang ke Indonesia ke sini, mereka yang pendatang, yang orang asing. Ya, kalau kita di sini tidak ada peraturan seperti itu karena negara tetangga kita bukan padang pasir. Nah, sementara di Israel seperti itu karena negara tetangganya adalah padang pasir. Tidak bisa beternak domba, tidak bisa beternak sapi. Adanya binatang apa yang di sana, ya sudah dimakan. Nah, kalau kita juga di Indonesia, kita mengikuti prinsip perjanjian baru. Kalau Kristen secara umum ya, kecuali Kristen Advent, segala makanan itu adalah halal. Mau makan unta halal, makan babi juga halal. Karena kita ini termasuk orang di luar Israel sebetulnya. Kita ini kalau kita ke Israel, kita ini adalah orang asing, kita ini adalah pendatang. Kalau kita orang Indonesia, kita pergi ke sana, kita jatuhnya di orang asing. Tidak mengikuti peraturan ini gitu loh. Dikatakan boleh kau berikan kepada pendatang yang di dalam tempatmu untuk kau makan, untuk dimakan, dan boleh kau jual kepada orang asing. Jadi orang pendatang, orang asing itu tidak di bawah hukum-hukum binatang haram ini yang ada di Israel. Tidak di bawah hukum-hukum tentang haram, halal, tidak ada. Kalau orang asing ke sana, termasuk orang dari padang pasir, termasuk bahkan sampai negeri-negeri yang jauh seperti Indonesia paling jauh, kita ke sana, kita sebagai orang asing, orang pendatang, kita tidak di bawah hukum-hukum ini gitu ya. Tapi kalau itu orang Yahudi Israel, dia ada di bawah hukum-hukum ini gitu. Dia harus melakukan yang tidak boleh dimakan, itu tidak boleh dimakan karena itu untuk makanan negara-negara tetangga di sekitarnya, supaya jangan serakah, supaya bukti bahwa Tuhan itu juga mengasihi semua orang, bukan hanya mengasihi umat Yahudi Israel, tetapi Tuhan juga mengasihi semua umat, apapun sukunya, apapun bahasanya, apapun bangsanya, bahkan itu sekalipun bukan orang Yahudi Israel. Terima kasih ya. Ringan saja. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati.